Al-ummu madrasatul ula. Ibu itu pendidik pertama. Kalau kamu siapkan seorang ibu jadi pendidik, kamu sudah menyiapkan generasi terbaik untuk negeri ini. Imron Hannah itu istrinya Imron. Makanya begitu hamil dia sudah bernadar, Pak. Nadarnya apa? Inni nadartu laka ma fi batni muharraran, ya Allah saya bernadar andaikan anakku ini laki-laki, begitu. Meskipun enggak terucap ya. Muharraran, saya sudah niatkan tak khidmatkan untuk Baitul Maqdis. Allah takdirkan falamma wadu'atha, ketika dia melahirkan ternyata lahirnya siapa? Perempuan. Gelo enggak Hannah? Anaknya perempuan. Maka dia mengatakan wallahu a'lamu bima wadu'at, saya husnudon sama Allah, berbaik sangka. Allah Maha tahu kenapa anakku perempuan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidki wal wafa. Allahumma la sahla ila ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syita sahla. Bagaimana kabarnya pagi ini ibu-ibu? Alhamdulillah. Bapak-bapak sehat ya? Bapak sama ibu banyak mana ini? Ibu ya, berarti di mana-mana sama. Ibunya lebih semangat daripada bapaknya. Alhamdulillah pagi ini insya Allah pagi yang penuh berkah, waktunya manfaat, karena ketika hari-hari kita disibukkan dengan kebaikan termasuk majelis ilmu, tandanya kita harinya hari barokah. Ada ulama bernama Hasan Al-Basri, beliau mengatakan begini. Inna min alamati i'radillahi ta'ala ala abdih ayyaj'ala syughlahu fima la ya'nihi. Tanda Allah berpaling menjauh dari hambanya adalah hamba itu disibukkan dengan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Ya, maka kalau jenengan sibuknya itu produktif, ya, sibuknya dalam rangka kebaikan, termasuk pagi ini mencari ilmu, Anda panjenengan insya Allah tanda dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, amin Allahumma amin. Baik, di 1 jam ke depan Pak, kurang lebih ya, insya Allah kita belajar menjadi orang tua yang produktif. Apa produktif itu? Ya, ada nggak yang merasa banyak ngasih nasihat tapi nggak didengar oleh anaknya? Ada? Orangnya hadir? Hadir ya. Kenapa kira-kira kok nasihat kita nggak didengar? Kalau wong Jawa mengatakan bungen tua ya, melebu tengen metu kiwa. Katanya masih mending, masih lewat ya. Yang parah melebu tengen metu tengen, mental kan, nggak ada yang masuk nasihat kita. Kenapa ini? Baik, dimulai dari mana tentang mendidik anak ini? Dimulai dari kesadaran bahwa anak-anak adalah amanah. Anak amanah atau beban, Bapak Ibu? Amanah. Ya. Investasi? Ya, sepakat ya. Anak adalah amanah. Kalau amanah diminta pertanggungjawaban apa enggak kita? Pasti akan ditagih besok. Kullukum ra'in, setiap kalian pemimpin, wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, dan setiap pemimpin pasti dimintai pertanggung jawabannya. Pertanyaan berikutnya, siapa yang bertanggung jawab mendidik anak-anak? Orang tua. Dari orang tua siapa yang harus paling banyak berperan? A. Bapak, B. Ibu. Siapa Pak? Bapak. Ya, berarti kompak ya. Jenengan jawab loh berarti. Ya.
Betul bahwa Al-Quran sebagai sebuah konsep pasti tidak salah. Ada yang menarik, yang menulis, mengkaji, meneliti dari di Quran itu ada panduan. Quran ada yang namanya qasas kisah. Ada Al-Quran berapa juz? 30 juz. Sepertiganya berarti berapa? 10 juznya adalah kisah. Ada kisah-kisah yang di situ kisah diskusi antara orang tua dengan anaknya. Ada 17 kisah diskusi orang tua dengan anaknya. Dari 17 itu kira-kira yang paling banyak ngobrol bapaknya atau ibunya? Bapak terus yang salah lagi. Ya. Iya, dari 17 diskusi di Quran itu yang bicara antara orang tua dengan anak ternyata bapaknya mendominasi di 14 tempat. Bayangkan, ibu-ibu kebagian ngobrol 2 kali. Ya, yang satu nggak disebutkan, ini yang ngobrol bapaknya atau ibunya. Kira-kira kebetulan atau enggak Quran ini? Hah? Enggak. Pertanyaannya di rumah jenengan siapa yang dekat dengan anak, bapak atau ibu? Berarti salah semua kita ini selama ini. Ya. Nah ini sebagai sebuah awalan bahwa kita harus yakin konsep terbaik adalah konsep nabawi. Konsep yang dibawa Nabi tentu sumber pertamanya adalah Al-Quran. Betul, ada 17 diskusi itu. Maka simak misalnya ketika anak kecil ngimpi, namanya Yusuf anak itu, dia setelah ngimpi ceritanya ke siapa? Ya, bapak. Kenapa kok nggak ke ibunya? Padahal yang sering di rumah siapa? Nah ini konsep Al-Quran, makanya nanti harus kita gali lebih mendalam karena konsep itu insya Allah ketika nanti dipakai siapapun yang pakai hasilnya sama harusnya. Lain dengan tips ya, ibu-ibu mungkin ini ibu-ibu yang paling banyak tips agar anak rajin bangun pagi. Ya, si ibu cerita menggebu-gebu, alhamdulillah anak saya kelas 5 SD. Subuh-subuh nggak saya bangunkan, baru lampu dinyalakan ceklek nyala dia sudah bangun. Tipsnya apa bu? Gitu. Coba cerita. Nah, cerita menggebu-gebu. Kemudian yang mendengar praktek, hasilnya sama nggak? Kenapa? Ya karena tips ini belum tentu cocok. Tips itu seperti cincin. Nah, nih ibu-ibu mohon maaf ya, tidak dalam rangka merendahkan. Tangan itu kan ada yang lentik, ada yang apa? Jari ini loh, ada yang lentik, ada yang gendut ya. Ya, kan gitu kan? Ada yang warnanya terang, ada yang agak gelap itu. Sepakat ya? Ya kan? Kalau ada cincin dipakai di ibu-ibu yang alhamdulillah dianugerahi jarinya lentik gitu, kemudian dipakai pas gitu. Ada yang pengen, kebetulan agak gendut jarinya, dipakai, cocok nggak? Nggak cocok kan? Itu namanya tips. Tips itu seperti cincin itu. Ya. Dipakai yang lain yang kebetulan jarinya sama, warna kulitnya sama, cocok. Kenapa? Sama. Tapi dipakai tempat lain nggak sama. Itulah tips. Tapi kalau konsep dalam Al-Quran, siapapun yang menerapkan pasti hasilnya sama insya Allah. Karena konsep datang dari Allah. Nah, tips dari manusia. Jangan boleh hari ini apa sih yang nggak bisa ngikutin berbagai Instagram tentang parenting, kan banyak banget ini ya, mau Instagram, mau YouTube, mau Facebook, banyak sekali kan. Ada pakar otak kanan, otak kiri, otak tengah, saking banyaknya kan itu ya. Bagaimana mendidik anak laki-laki perempuan harus beda. Konsep Al-Quran jelas, walaisa dzakaru kal unsa, laki-laki nggak sama dengan perempuan. Contoh tadi, ketika Yusuf ngimpi, dia cerita sama siapa? Bapaknya kan, ya. Ini apa kata Yusuf ketika dia ngimpi? Ya abati, ayah, saya ngimpi inni ra'aitu ahada asyara kaukaba. Saya ngimpi lihat 11 bintang. Wasyamsa wal qamara, kemudian rembulan dan matahari sujud kepada saya.
Ya, itu ngimpi anak kecil ketika ngimpi cerita sama bapaknya. Sama ketika ada anak kecil nanti, ya ketika dia anak perempuan ini, kali ini perempuan, dia bekerja, pekerjaannya pekerjaan laki-laki, menggembala kambing. Ini anaknya 2 perempuan semua ya, penggembala kambing. Ya, kemudian satu hari pulangnya agak sore. Biasanya agak larut, ini agak siang lah gitu. Pada asar udah pulang. Bapaknya takjub kaget, "Duk, kok sudah pulang?" Kayak ceritalah anak itu kepada bapaknya. Ya, iya ya, tadi ada pemuda baik nolong saya. Ya, tadinya harus ngantri, kami kemudian didahulukan karena perempuan. Pemuda itu nampaknya baik banget. Siapakah gadis itu? Nggak kenal? Nggak tahu? Gadis itu kelak jadi istrinya Nabi Musa. Berarti putri siapa? Nabi? Siapa mertua Nabi Musa? Ayub? Salah. Syuaib, betul ya, Nabi Syuaib. Kira-kira anak tadi ya akhirnya cocok kan sama pemuda yang nolong. Itu curhatnya ke Bu Syuaib atau Pak Syuaib? Maaf ya, atau Nabi Syuaib? Ke Nabi Syuaib kan? Ini kira-kira kalau sekarang cocok sama laki-laki, ceritanya sama ibunya atau ayahnya? Ya, loh ini konsep ini menjadi harus keyakinan kita, nggak ada yang kebetulan dalam Al-Quran. Nah, baik dari sini berarti harus mulai disadari ada yang belum tepat. Ada yang belum tepat ketika ada pengajian, judulnya kajian wali santri tentang pendidikan Islam. Yang hadir ibunya berapa ya kira-kira nih? 70-an ya, bapaknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Pak. Ya Masya Allah, 1 banding 10 ini. Ya, ini harus mulai dievaluasi nih ya. Kenapa kira-kira gitu ya. Padahal yang harus cerewet di rumah siapa? Siapa yang harus cerewet? Bapak. Iya betul itu ya. Meskipun kata orang bapak ini banyak diem karena keturunan Adam. Sementara ibu-ibu cerewet keturunan Hawa. Wah. Makanya terbuka gitu ya ini. Ya. Tapi benar bahwa konsepnya adalah harusnya bapak yang sering hadir di majelis ilmu. Maka ini panjenengan beruntung kalau bapaknya hadir hari ini. Ya, ini wali santri atau ustadz? Ustadz ya, Masya Allah ya. Kemana gerangan para wali santri nih bapak ini? Kerja ya Bu? Oh iya ya. Memang begitu ya. Orang Indonesia, apa tugas ayah? Bekerja. Apa tugas ibu? Menghabiskan duitnya ayah. Wah gitu. Kan gitu ya. Tugas ayah nyari duit, tugas ibu ngabisin duit itu ya. Kalau habisnya yang manfaat nggak apa-apa, nggak salah ya. Nah, ketika peran ini sudah harus mulai disadari perannya, maka tidak cukup ayah itu mencari nafkah. Saya mau mulai dari peran dulu sebelum nanti bicara teknis ngasih nasihat itu gimana caranya. Yang pertama wajib dipahami peran ayah. Apa peran ayah? Ya, dalam surat An-Nisa ya, Allah berfirman di sana. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini ayat andalan dalam tema tentang parenting, tentang keluarga. Apa? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Apa artinya? Lelaki itu qawwam. Apa qawwam? Pemimpin. Apa tugas pemimpin? Ibu? Ya, nyuruh-nyuruh. Tugas pemimpin mengatur pemimpin ya, makanya benar. Dan salah satu tugas pemimpin itu adalah kata Allah nih, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd.
Karena kenapa lelaki jadi pemimpin? Sudah Allah kasih kelebihan tersendiri dibandingkan perempuan. Apa kelebihannya? Ya, lelaki itu bima faddalahu ba'dhum ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Ini sudah benar tadi Ibu jawab, pekerjaan pertama adalah apa? Mencari nafkah. Ya. Ini mulianya laki-laki bekerja, begitu. Ya. Wa bima anfaqu min amwalihim. Ini baru satu peran. Peran yang lain adalah mendidik siapa? Mendidik istrinya. Hafalkan doa orang tua yang soleh apa? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Rabbana ya Allah hablana, anugerahkan untuk hamba min azwajina, ya, qurrata a'yun wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Maksudnya apa doa itu? Sebelum berharap anaknya soleh, doa pertama suami adalah ya Allah anugerahkan untuk hamba istri yang solihah. Berarti kalau mau berharap anaknya soleh, tugas suami pertama apa? Mensolehkan istrinya. Ini tugas pertama bapak-bapak ya. Jadi jangan berharap anak soleh kalau belum bisa mensolehkan pasangannya. Memang doanya urut begitu. Rabbana hablana min azwajina baru wa dzurriyyatina. Ini artinya ada yang tidak boleh terlewat. Pernah membayangkan ataupun mencoba mencari hikmah. Ada bapak jarang pulang, rumahnya jauh dari tempat tinggal anak dan istrinya. Bapak itu bernama siapa? Jarang pulang. Jarang pulang tapi anaknya soleh. Bahkan anaknya pas mau disembelih manut sama bapaknya. Bapak itu bernama Ibrahim. Ibu Ibrahim itu meninggalkan putranya tercinta Ismail dan istrinya tercinta namanya Hajar, itu ditinggal masih bayi merah di sebuah lembah tak bertuan namanya Bakkah dulu sebelum dinamakan Mekah. Tempat itu tandus, ghairi dzar'in, tidak ada tumbuhan yang tumbuh satupun. Karena nggak ada tumbuhan, nggak ada kehidupan di sana, pasti nggak ada air. Ya. Maka singkat cerita kan, lari ke sana kemari mencari air, ketemu. Kemudian apa yang terjadi? Ya, ayah ini hanya meninggalkan satu kantung air, berikut setangkai kurma, dikasih rumah kecil begitu, kemudian pergi. Tanpa ada pamitan, tanpa ada informasi nanti mau dijemput kapan, mau ditinggali apa saja, enggak. Pokoknya suaminya pergi aja begitu. Nah, kira-kira sebagai istri siap nggak dibegitukan? Ibu-ibu, ya, pasti langsung lapor ke kantor perlindungan anak kan? Karena ini suami menelantarkan anak istrinya kan, gitu. Tapi istri ini hanya husnudzon, tanya sama suaminya, Allahul ladzi amaraka bihadza ya Ibrahim. Apa ini perintahnya Allah? Apa jenengan nempatkan saya dan bayi kecil Ismail di lembah tak bertuan? Ini perintahnya Allah. Apa kata suami itu? Hanya satu jawabannya, simpel, tidak ada tambahan. Naam. Apa naam? Ya, gitu. Apa jawaban istri itu? Idzan la yudayyi'una. Kalau ini Allah yang merintahkan, pasti kami enggak pernah ditelantarkan oleh Allah. Ya, maka kembalilah Hajar ke tenda itu, kemudian Ibrahim pulang ke Palestina. Palestina dengan Mekah jaraknya ribuan kilometer, jauhnya luar biasa. Ya, modal apa seorang ayah ini? Ya, ketika nanti kita singkat ceritanya, tiba-tiba anaknya pertemuan perdana itu seneng banget. Ya, pertemuan yang dirindukan. Bahkan pertemuan ini pertemuan nanti yang mengharukan sekali. Ketika Ibrahim datang itu disambut dengan apa? Sukacita oleh anak dan istrinya. Hari pertama pertemuan malamnya ngimpi, suruh apa? Nyembelih itu. Kemudian ketika dipanggil anaknya, inni arafil manami ani atbahuka. Nak, ayah ngimpi suruh nyembelih kamu. Fangdur madza tara. Kira-kira gimana pendapatmu?
Kira-kira jawabannya apa Pak, Bu? Bapak dirasa tidak pernah didik anak, tidak pernah membersamai, anaknya gede tiba-tiba mau disembelih. Kira-kira gimana? Kalau kita aja lah bayangkan itu. Ya. Anak kita jawabannya kira-kira gimana? Ya. Maka pasti akan menyalahkan ke bapak kira ngopain ini ngerti-ngerti pengen nyembelih gitu. Tapi anak itu Masya Allah jawabannya apa? Ya abati if'al ma tu'mar. Ayah, ini lagi-lagi kan diskusinya dengan ayahnya. Ayah, if'al ma tu'mar, kalau itu perintahnya Allah kerjakan saja. Saya insya Allah sabar menerima ujian ini. Coba ibu bayangkan, bapak bayangkan kok bisa anak yang tidak pernah ketemu ayahnya sekian lama ketika ketemu ya ayah itu, anak itu taatnya luar biasa. Kira-kira ada pelajaran apa di sini? Pelajarannya adalah karena Ibrahim sukses mendidik Hajar. Ya. Jadi tanpa kehadiran langsung suami pun karena sudah disiapkan dengan baik istrinya, maka dia yang berperan mendidik anaknya. Dan Masya Allah dalam kisah itu tidak pernah terdengar satu kali pun kalimat negatif istri kepada suami. Mboten nate Bu, Hajar tuh ngomong ngeten, "Le, kowe sesuk nek dadi wong tua aja kaya bapakmu ya, rak tanggung jawab ya, ninggali bayi cilik, rak ninggali apa-apa, enggak pernah dijenguk, enggak punya tetangga macam-macam." Kalimatnya negatif semua, enggak pernah. Yang selalu diperdengarkan adalah nah ayahmu ayah yang luar biasa. Ya, nabi pilihan Allah, kekasihnya Allah. Ayahmu nak, enggak mungkin mau ninggalkan kita di lembah ini andaikan bukan perintah Allah. Jadi ayahmu tuh sebenarnya kangen banget, pengen bersama, tapi dalam rangka taat kepada Allah kita ditinggalkan di sini. Ya, nak yakinlah Allah pasti akan menolong kita yang taat. Jadi selalu kalimat positif nak ya terhadap siapa? Suaminya. Maka anak itu langsung mikir, wah ayahku hebat, ayahku orang pilihannya Allah, pengen banget ketemu. Gimana ya rasanya ketemu ayah? Maka pertemuan pertama itu sudah apa? Langsung ya dirindukan, kemudian berpelukan dengan penuh keharuan ini. Bayangkan kalau kalimat negatif yang disematkan kepada anak, yang terjadi apa? Kebencian kepada ayahnya. Nah ini berarti bapak-bapak ini PR pertama sebelum berharap kesolehan apa? Mendidik istrinya. Itu secara tugas. Nah tugas istri adalah fasolihatu. Maka wanita yang soleha cirinya satu, qanitatun. Apa qanitat? Taat kepada perintah Allah dan suami. Ibu-ibu surganya jenengan di mana? Di suami. Bapak-bapak surganya di mana? Di telapak kaki istri atau telapak kaki ibu? Jadi lebih penting mendulukan siapa? Istri atau ibu? Kok alon jawabannya wedi Pak? Kata wedi Bu, ibu bantor ibu gitu rakwane ya gitu ya. Loh iya, jadi jangan salah tempat, jangan salah prioritas. Ya, surganya kami para suami adalah ridhonya orang tua, khususnya ibu. Surganya istri adalah bukan di orang tua setelah menikah. Di mana? Suami. Makanya Masya Allah ketika Rasul bersabda, ya perempuan masuk surga syaratnya berapa? 4. Idza sholatil mar'atu khamsaha, kalau perempuan sudah menjaga sholat 5 waktu, wa shamat syahraha, puasa Ramadannya dipenuhi, wa hafidhat farjaha, menjaga kehormatan dirinya, mohon maaf tidak selingkuh, tidak zina dan lain sebagainya, jaga kemaluannya. Yang keempat, ato'at zaujaha, dia taat penuh kepada suaminya. Malaikat sudah nunggu di pintu surga mengatakan udkhulil jannah min ayyi abwabin syi'ti, monggo ibu-ibu mau masuk pintu surga yang mana jenengan pilih, silakan. Itu ibu-ibu, bapak-bapak aja nggak ada Pak yang ditawari gitu Pak. Ini Masya Allah ya. Jadi ini ibu-ibu, dan 1, 2, 3, 4, yang paling berat yang mana Bu? 4. Berarti angel Bu taat sama suami itu. Iya, ujian ya. Nah ini ya, jadi yang keempat itu paling menentukan. Baik, ini secara konsep dulu, tanggung jawab pendidikan sudah sama-sama sepakat ya. Tanggung jawab utama di tangan
bapak. Nah, teknisnya tentu bersama siapa? Ibu. Maka ada pepatah al ummu madrasatul ula. Ibu itu pendidik pertama. Kalau kamu siapkan seorang ibu jadi pendidik, kamu sudah menyiapkan generasi terbaik untuk negeri ini. Makanya ketika Hannah, siapa Hannah? Siapa Hannah? Nggak kenal Hannah? Hannah itu kalau orang sekarang dipanggil Bu Imron. Berarti siapa Hannah? Istrinya Imron, kan begitu. Kalau di Dawis kan Bu Imron hadir. Ya, namanya Hannah aslinya, cuma sekarang dipanggil Bu Imron. Hannah itu istrinya Imron. Makanya begitu hamil dia sudah bernadar, Pak. Nadarnya apa? Inni nadartu laka ma fi batni muharraran, ya Allah saya bernadar andaikan anakku ini laki-laki, begitu. Meskipun nggak terucap ya. Muharraran, saya sudah niatkan tak khidmatkan untuk Baitul Maqdis. Allah takdirkan falamma wadu'atha, ketika dia melahirkan ternyata lahirnya siapa? Perempuan. Gelo enggak Hannah? Anaknya perempuan. Maka dia mengatakan wallahu a'lamu bima wadu'at, saya husnudon sama Allah, berbaik sangka. Allah maha tahu kenapa anakku perempuan. Dan Masya Allah, wa inni samaituha Maryam, kemudian saya kasih nama dia Maryam, wa inni u'iduha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim, dan saya perlindungkan Maryam dan anak turunnya dari godaan setan yang terkutuk. Ini yang pertama wajib diyakini adalah husnudon kepada Allah. Kenapa anakku laki-laki? Husnudon, ini mesti ingin jadi pemimpin, harus begitu. Kenapa anakku perempuan? Ini mesti akan jadi pendidik yang terbaik untuk siapa? Anaknya. Maka benar, perempuan itu rahim peradaban. Kalau perempuan ini baik, mesti melahirkan anak-anak yang baik jadi pemimpin, sudah pasti itu. Ya, makanya nggak ada lagi kita menyesal, duh anakku wedok ya nggak bakal jadi pemimpin. Nggak, melahirkan pemimpin, perempuan hebat itu nanti. Nah, baik, ini secara tanggung jawab. Nah, kita masuk ke tema kita. Ketika sudah menjadi orang tua, pernahkah kita merasakan nasihat kita mental terus? Kira-kira kenapa, Bu? Kembali ke pertanyaan dasar. Yang paling banyak memberi nasihat di rumah bapak atau ibu? Ibu nggih? Ya. Berapa kali Bu sehari jenengan cerewet sama anak? Gak hitung. Ada pakar otak yang menulis, ya, menyimpulkan, meneliti perempuan tuh sehari kira-kira ngomongnya berapa kata? Kira-kira aja jenengan. 10.000, 20.000. Gue cerewet, mau cerewet banget gue. Ya. Bapak-bapak berapa hari memproduksi kata-kata? Bapak-bapak itu 5.000 gue cerewet Pak. Ya. Berarti nek bapak wong nganti 10.000 ki wong lanang lambe wedok jare ya. Nah, ini betul. Itu secara penelitian. Iya, memang faktanya begitu. Penelitian tentu buah dari hasil sesuatu yang diteliti, dikajikan. Iya. Perempuan rata-rata itu 8.000 itu sudah minim ya. Ada 10.000, 20.000 kata-kata ini. Nah, kenapa sudah kita merasa melakukan berbagai nasihat, aku wis lek ngandeni tidak, wis ngantek bahasa Jawane mumpluk itu. Oh wis ngantek, kesel lah gitu, lambene jedir soal ngantek, bosen gitu. Tapi anakku yang ngono begitu ya. Ibu-ibu, pekerjaan apa bapak ini mendidik hal apa yang paling susah? Pak, jenengan paling cerewet bab apa Bu? Karena katanya jenengan yang paling cerewet. Bab apa? Salat. Ada lagi? Belajar. Ada lagi? Tidur siang. Ya? Kebersihan, kerapian macam-macam itu ya.
Al-Quran selalu bicara yang paling berat. Ketika artinya yang paling urgen. Apa yang paling berat dalam mendidik anak? Ternyata adalah bab sholat. Ya. Allah sampai berfirman begini, wa'mur ahlaka bis-sholati, perintahkanlah keluargamu untuk sholat, wastabir 'alaiha, dan bersabarlah dengan penuh kesabaran mengharap anak-anakmu sholat. Betul Ibu? Perintah sholat sejak usia berapa? 7 tahun, kelas berapa? 1 SD. Berarti 1 SD itu subuhnya dibangunkan enggak? Tadi pagi dibangunkan? Bangun enggak? Enggak bangun. Yang bangunkan bapaknya atau ibunya? Bapaknya turu mau tangi? Nah ini anaknya koneng masjid, bapak ejek turu. Yang terjadi apa? Anak manut sama ibu atau tiru bapak? Ya pasti ya. Jal bu wani rak gugah bapak kae gitu. Aku wis bosen le gugah bapakmu gitu. Ya itu. Enggak ada di sini, yang ada di sana sini ya. Kan sama aja artinya. Nah ini betul Bu. Jadi pendidikan yang paling berat itu membiasakan sholat. Iya, sampai Allah sendiri, Nabi sendiri tidak mengizinkan ibu bapak mukul anaknya kecuali kesalahan satu saja. Apa? Tidak sholat. Ya. Sampai Nabi bersabda, muru auladakum bisolati, perintahkan anakmu sholat di usia 7 tahun, kelas 1 SD. Yuk subuh diingatkan, bangun nak, yang lembut, yang kalem nak, subuh nak. Ya, disentuh ubun-ubunnya. Ada banyak sekali tips agar anak kita mudah menerima nasihat. Nanti ada tips, ada doa, ada wirid-wirid yang disematkan. Ya. Tapi yang pertama paling penting mendidik adalah dengan keteladanan. Dengan apa? Keteladanan atau basa Jawane contoh. Iya. Maka penting muru auladakum, perintahkan anakmu sholat di usia 7 tahun. Jadi bapak ibu ketika kita membangunkan anak kita subuh, panjenengan ibu sudah rapi memakai mukena, jenengan sudah selesai sholat malam, witirnya sudah selesai. Ya, menunggu subuh anak dibangunkan, nak subuh. Bapaknya juga gitu, bapaknya sudah selesai sholat malam, witirnya sudah lengkap. Ya, kemudian bangunkan anaknya, nak subuh. Yang laki-laki diajak ke masjid, dituntun. Ya, ini pendidikan pertama jadi tentang sholat itu. Makanya kata Allah wastabir. Berat sekali mendidik anak sholat, maka nggak cukup sabar, tapi wastabir, sabarnya yang serius, sungguh-sungguh sabar kalian itu. Usia berapa? 7, 8, 9, 10 kata Nabi, wadribuhum 'alaiha wahum abna'u ashrin. Pukul anakmu belum sholat kalau sudah usia berapa? 10 tahun. Kelas berapa Bu? Kelas 4. Ya, kelas 4 SD anak nggak mau sholat sudah boleh dipukul. Pukulnya pukul pendidikan ini, bukan pukul apa ini? Emosi, bukan pukulan karate ya, pukulan pendidikan, pukul. Sebab dia harus tahu, nak ini perintah Nabi. Bahkan Nabi itu merintahkan dalam satu hadis, al-liqu asyab, gantunglah cambuk di rumah kalian, di tempat yang terlihat oleh keluarga kalian. Ya, sudah ada yang praktek belum? Di rumahnya ada pecut? Ya, belum. Sebaiknya setelah ini ke pasar sapi ya, golek pecut itu. Duh, ini petunjuk Nabi. Saya itu begitu ngerti hadis ini, saya langsung cari toko yang jual jaran kepang itu. Ya, kemudian saya beli pecutnya. Tak taruh di ruang tengah. Ya. Loh, ini pendidikan dari Nabi masalahnya ini. Ya, harapannya tentu cambuk itu nggak pernah turun dari tempatnya, alias tidak pernah dipakai. Itu hanya simbol bahwa siapapun yang sudah usia 10 tahun belum sholat, cambuk itu boleh turun dari tempatnya. Ya. Itu simbol aja, simbol tentang bahwa harus tegas jadi orang tua, karena nggak boleh main-main. Anak jenengan, mohon maaf ya, yang perempuan usia berapa baliknya?
yang sudah punya anak gadis 12 tahun, 13 tahun, berarti setelah anak kita 10 tahun, nggak lama lagi 11, 12, 13 tahun dia sudah haid, datang bulan, hari itu dia nggak sholat, dosanya sempurna seperti ibunya kalau nggak sholat. Naudzubillah. Anak kita laki-laki lebih lambat setahun 2 tahun, usia 14 tahun dia mimpi basah kelas 3 SMP misalnya. Hari itu dia sudah sempurna dosanya kalau nggak sholat. Dia bukan anak-anak lagi. Meskipun kita masih menganggap anak kecil di bawah 17, dia sudah dewasa dalam Islam, sempurna, sudah mukallaf, sudah balik, wajib menunaikan perintah yang paling mendasar yaitu sholat. Nah, apa yang harus dilakukan agar nasihat kita didengar anak? Tadi yang pertama, keteladanan contoh ya. Yang kedua, kita orang tua wajib punya hikmah. Apa hikmah itu? Ada yang namanya hikmah? Nggak ada. Saya kira ada, cuma takut ditanya maknanya apa gitu kan. Ya. Apa hikmah itu? Dibuka surat Luqman. Ya, ada ayat Luqman. Siapa Luqman ini? Luqman. Nah, ini juga diabadikan oleh Allah, ayah yang soleh namanya Luqman. Ya, itu nggak ada. Wa id qala Bu Luqman, ada nggak? Nggak ada kan? Wa id qala Luqman ya. Wa id qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah. Wa id qala Luqmanu, dan tatkala Luqman berkata ya bunayya, nak wahai anakku. Ini maka belajar dari Luqman yang penuh hikmah. Ayat sebelumnya Allah sampaikan walaqad ataina Luqmanal hikmata, dan sungguh kami telah anugerahkan kepada Luqman al-hikmah. Apa hikmah? Nah ini, jadi Luqman itu saya cerita sedikit. Siapa Luqman? Ini Habasyi, budak Ethiopia. Jenengan dengar kata Ethiopia yang terbayang apa? Ya tidak apa namanya good looking. Ya, nah sekarang dalam pandangan orang, bukan ngenyek, Nabi aja mengatakan kamu kalau dipimpin orang yang Habasyi, meskipun digambarkan direndahkan orang, berarti memang orang rata-rata merendahkan Habasyi itu. Tapi Luqman mulia sekali di hadapan Allah, diabadikan. Satu-satunya nama tadi bapak yang paling panjang diabadikan adalah Luqman. Kenapa Luqman hebat? Kenapa Luqman bisa menggugah nasihatnya? Jangan tahu siapa Luqman ini? Orang Ethiopia, Afrika. Dulu musyrik Luqman ini, kemudian dapat hidayah, dia masuk Islam. Anaknya ini Masya Allah tidak mau masuk Islam, lama sekali ya. Tapi Luqman dengan penuh kesabaran, nasihat-nasihatnya menyentuh, akhirnya anaknya dapat hidayah masuk Islam. Tidak ada kejahatan yang lebih parah daripada murtad keluar dari Islam. Jadi kalau anak masih nggak sholat masih ringan, wah ini murtad pak musyrik ya. Tapi bisa kembali ke pangkuan hidayah Allah. Kenapa? Jasa Luqman. Nah modal pertama apa? Hikmah. Apa itu hikmah? Al-hikmah itu adalah al-ilmu. Apa? Ilmu. Penting enggak Bu mendidik harus pakai ilmu enggak? Penting ya. Bagaimana agar anak mendengar nasihat kita? Harus punya ilmu. Ilmu apa ini? Ilmu tentang mendidik. Nah, termasuk hikmah itu adalah kemampuan bertutur kata. Ya. Termasuk modal berharga itu lemah lembut. Ya, nih. Jadi yang lembut itu bapaknya atau ibunya? Siapa? Ibunya. Nah, bapak kasar apa ya Pak? Nah ya, ada petunjuk Nabi dulu. Nabi menyampaikan tazawwaju al-wadud al-walud, nikahilah oleh kalian perempuan al-wadud. Apa wadud? Lembut. Yang kedua al-walud. Apa walud? Subur. Bayangkan Pak, kalau subur tapi nggak lembut, korbannya siapa? Wanake seneni terus gitu wis, pokoknya rumah itu rumahku,
nerakaku bagi anak itu ya. Terus bali ngomah itu atane perintah larangan berat pokoknya. Ini kalau nggak wadud, makanya penting modalnya adalah lemah lembut. Nah hikmah itu termasuk tadi punya kemampuan komunikasi yang baik, lembut. Ada contoh lemah lembutnya Nabi SAW. Nabi penting ini. Nabi menyampaikan tentang nasihat itu, satu punya ilmu, yang kedua hikmah itu kemampuan bertutur. Nabi itu tidak pernah bicara kasar, pernah nggak? Tidak pernah. Bahkan Nabi di saat mungkin di puncak emosi saja, harusnya setiap orang emosi, Nabi enggak. Lembut sekali Nabi itu. Pernah dalam banyak peristiwa, entah di dalam rumah atau di luar rumah. Di dalam rumah Nabi sosok suami yang tidak pernah bicara kasar, termasuk pada istri, Pak. Mau saya ceritakan satu cerita saja ini sebagai wujud bagaimana lembutnya Nabi. Satu hari Nabi ada masalah sama Aisyah. Aisyah ini istri Nabi, putrinya siapa? Abu Bakar. Ada masalah sama Nabi, nggak selesai, Pak. Ya sudah Nabi nawari, ya sudah kita nggak selesai, nggak ada solusi ini. Kita mau cari penengah siapa? Ya, Nabi nawari, gimana kalau Umar biar netral? Nggak mau, Umar terlalu keras gitu. Saya nggak matuk sama Umar. Ya sudah, ya siapa? Ayahmu gimana? Abu Bakar. Ya, ayah saja yang lembut. Nah, manut Nabi, Pak. Diundanglah Abu Bakar ke rumah Nabi. Ya. Nabi masih nanya, yang cerita saya dulu atau kamu dulu? Ya itu Nabi, Pak, itu. Istrinya masih apa ini? Cemberut ya. Katanya perempuan tetaplah perempuan meskipun bernama Aisyah itu. Ya. Ini tidak merendahkan, tapi bicara begitulah rumah tangga itu selalu ada apa nanti? Bumbu-bumbu ya. Jangan namanya konflik ya. Konflik ketoknya kok sangar tuh ya. Ya ada bumbunya rumah tangga ini. Iya. Kemudian Nabi mengatakan, yang cerita saya dulu atau kamu dulu? Jenengan saja, kata Aisyah itu. Tapi yang jujur loh, jangan tambah-tambah loh ceritanya gitu. Wah, Nabi diomong sing jujur loh gitu. Yang emosi siapa? Abu Bakar, Pak. Meh dikampleng Aisyah. Kowe kurang ajar karo Rasulullah. Wong ini al-amin yang dipercaya, kamu berani bicara begitu. Itu Pak. Jadi nek jenengan istrinya kok lebih sangar daripada ini, jangan kaget Pak. Ya, kenapa? Begitulah perempuan ya. Jadi hal yang wajar. Nabi tahu, ya, tahu itu. Kemudian ya saya cerita begini-begini, Abu Bakar langsung emosi ngambil apa-apa ini, potongan kurma Mehdi, pukul kena Aisyah, dicegah sama Nabi. Ya, berhenti, jangan lanjutkan. Jenengan saya undang ke sini untuk jadi penengah, ya, yang adil jadi penengah, kok malah mau mukul Aisyah. Sudah, jenengan keluar rumah. Sudah, nggak usah dilanjut, pulang. Abu Bakar pulang itu. Wah, Aisyah itu pas mau dipukul Abu Bakar berlindung di balik Rasulullah. Ya, nah kemudian begitu Abu Bakar keluar, dekne izin Pak, langsung menjauh dari Nabi. Sini. Loh, kamu tadi kan sudah mendekat gitu, malu-malu. Ya, begitulah Pak. Jadi nggak perlu emosi. Ya, cukup perempuan itu dikasih apa? Pak, makanya jenengan kalau keluar kota, pulang itu ramung cerita, waduh dodolan sepi, ya gawean wakeh, prak munda-munda ya. Jenengan pulang cangkengkan apa, ini lagi musim panas, es teh jumbo 3.000. Kowo cangkengke ini Bu, rasa leci ya atau apa begitu. Insya Allah senyumnya merekah, nggih mboten Bu? Udah pasti itu ya. Pulang sore mampir apa ini, martabak sing spesial, telurnya 2 atau 3? 4. Ya. Terus pokoknya begitu. Jadi jangan serius-serius berumah tangga, itu biasa aja. Justru kuncinya rumah tangga itu kalau mau harmoni, seneng guyon. Iya, jangan serius. Nabi itu kalau sudah masuk rumah nggak bicara serius, mau santai-santai aja, guyon itu. Nah, kalau urusannya sudah penting pelik, Nabi baru nanti ya urusannya urusan serius banget, nah beli baru serius. Ya, jadi jangan kaku-kaku ya. Baik, tadi kembali ke bagaimana mendidik anak kita agar nasihatnya didengar ya. Jadi selain keteladanan, yang kedua bertutur yang lembut.
Termasuk ibu-ibu, para bapak juga ini, perhatikan usia ketika kita nasihati anak. Ada kisah Nabi menasihati dua anak, usianya beda. Yang satu anak itu usia 10 tahun, yang satu 17 tahun. Yang 10 tahun namanya Abdullah bin Abbas atau disebut Ibnu Abbas. Apa kata Nabi? Maka anak kecil usia 10 tahun sekarang kelas berapa, Bu? 4 SD ya. Maka Nabi tahu anak kelas 4 SD itu belum bisa fokus dan masih suka apa ini? Hilang konsentrasi ke sana kemari pandangannya. Maka Nabi tahu suasana paling menyenangkan adalah ketika dalam perjalanan. Maka dia dibonceng sama Nabi. Ya, ditaruh di ontanya, entah depan entah belakang. Dalam perjalanan sudah nyaman baru Nabi berkata, "Ya gulam, nak, ini u'allimuka kalimatin, mau enggak aku ajari kamu? Aku akan ajarkan kepadamu beberapa untian hikmah nasihat." Ya. Kemudian Nabi menyampaikan, "Ihfadillah yahfadka." Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Jalan lagi ya, sambil melihat kanan kiri pemandangan. Masuk lagi nasihat kedua, "Ihfadillah tajidhu tujahaka." Ya, jagalah Allah, senantiasa Allah akan ada di dekatmu, nak. Ya, pendek, berjeda, pendek. Itu anak usia berapa? 10 tahun. Nah, ini termasuk diyakini bahwa metode Nabi ini yang paling efektif. Maka Bapak Ibu ketika jenengan jemput anak dari SD menuju rumah, paling jauh berapa kilo jaraknya? 10 kilo ada? Ada 10 kilo misalnya, sepanjang jalan itu ditanya, "Gimana tadi di sekolah, nak? Tadi ada kejadian apa?" Cerita mengalir, anak mesti cerita itu karena sudah nyaman dalam perjalanan. Termasuk dari rumah mau ke sekolah, nasihat paling penting adalah di atas kendaraan itu. Manfaatkannya. Pendek, jangan kedawan. Survei membuktikan jenengan kalau cerewet kan ngomong, anak masuk enggak? Kayak ibu kayak ngomong apa gitu ya. Anak gitu, Pak, coba Pak, nek istrinya nasihati panjang kali lebar, baru lo sarapan belum berangkat sekolah. Wes ceramahnya ngungkuli Pak Ustadz itu ya. Kemudian suaminya nanya, "Tadi ibu ngomong apa le?" "Mbuh Pak, rak mudeng aku." Itu pasti Pak. Kenapa? Anak nggak bisa menangkap perbendaharaan yang panjang-panjang, maka pendek-pendek, sedikit pendek berulang. Ya, itu tips dari Rasulullah. Jadi lembut, pendek-pendek nasihatnya. Kemudian anak 17 tahun namanya Abdullah bin Umar atau disebut Ibnu Umar, diabadikan dalam hadis juga. Apa nasihatnya Nabi? "Kun fid dunya." Jadilah kamu di dunia sebagaimana seorang musafir atau pengembara. Sambil disentuh mananya? Pundak. Jadi dengan anak kita yang sudah usia 17 tahun, hari ini kelas berapa ya? SMA kelas 2 ya. Itu sudah dewasa Pak, sudah dewasa, sudah saatnya jenengan perlakuan sebagaimana sahabat. Nah, ketemu konco itu kan apa? Tepuk bahunya, dikandani ya. Ditanya dan perlu digali ya. Gimana pendapatmu? Api. Nah, itu anak di usia itu sudah merasa apa? Diuwongke. Nah, ini penting. Jadi ketika dia diperlakukan sama dengan anak 10 tahun, jengkel enggak? Pasti jengkel Pak. Nasihatnya enggak bakal masuk. Itu contoh langsung dari Nabi dan hikmahnya banyak sekali. Kenapa? Diabadikan dan Nabi caranya beda-beda. Anak lebih kecil dari itu juga begitu. Jadi Nabi itu tidak mahal senyum. Nabi selalu murah senyum dan tidak mahal sentuhan fisik. Nabi selalu menyentuh fisik anak-anak ya, dengan usia yang berbeda-beda. Ada anak kecil satu hari nangis kejer gara-gara burungnya mati ya. Ini anak ini adiknya Anas bin Malik, namanya Abu Umair. Jadi dia nangis kejer itu. Ditanya sama Nabi baru mau jalan tuh nggak jadi Pak. Kemudian beliau berhenti dengan jongkok, anak itu dipegang apanya ini? Pipinya, didongakkan kepalanya. Kenapa kok nangis gitu nek bahasa kita ya? Burung saya
Mati. Nabi berusaha empati. Oh mati. Kok sampai nangis gini, burungnya sudah bisa apa tadi? Dia cerita Pak, ceritain dong. Akhirnya Nabi menghiburnya, anak tadi nggak jadi apa, berhenti nangisnya, kemudian tersenyum kembali. Nah, makanya juga penting metode ini, sentuhan fisik. Ibu-ibu pernah merasakan anak tantrum? Apa tantrum itu ya? Nek bahasa Jawa ini ngamuk gitu ya, minta dituruti keinginannya gitu. Makanya jenengan kalau membelikan sesuatu itu ya memang teorinya bisa beda-beda ya. Ada yang orang tua itu tidak pernah membiasakan anak ngerti ya, bakul apa itu nggak ngerti itu ya. Saya termasuk yang ngikutin cara ini. Jadi saya kalau menjajak ke anak-anak itu pokoknya ngerti dadi gitu ya. Jadi nek belikan apapun jajan apapun itu belinya sekalian banyak dibawa pulang. Anak nggak ngerti ini belinya di mana. Makanya ada bakul pentol tetot tuh nggak ngerti. Gue apa gitu ya itu. Ya. Bakul apalagi yang favoritnya anak-anak? Ya. Es krim. Wes pokoknya ngertinya kayak suara apa, nggak ngerti es krim itu ya. Ya. Coba bayangkan kalau dibiasakan ya. Ya. Nah, itu bakul es krim dicegat gitu. Ya. Kemudian anak setiap ada bakul apapun kita arahkan untuk nah itu beli. Kira-kira yang terjadi apa? Setiap nanti bakul itu lewat dia mesti apa? Nagih sama kita. Nah enggak dikasih apa? Nangis. Itu namanya tantrum. Itu begitu ngamuk guling rak karuan itu. Kira-kira nek gulingnya enggak ada orang jenengan masih enggak malu. Tapi nek gulingnya pas banyak orang gimana? Wah ini sing penting meneng kan kabeh dituruti. Wah ini butuh ilmu. Makanya tadi yang pertama itu hikmah itu ilmu. Jenengan boleh belajar dari manapun ya. Ada mungkin psikolog muslim yang bagus. Ada Bunda Aisyah Dahlan itu bagus diikuti, pakar otak mengontrol emosi ya. Jadi anak itu Bu kalau sering dimarahi dia jadi apa? Bodoh, kecerdasannya tumpul, jadi nggak cerdas itu. Jangankan anak-anak, bapak-bapak itu loh, nek sering dimarahi istrinya mesti goblok katanya. Ya, itu pasti itu Pak itu. Ya. Lama-lama dedel itu pelongo gitu ya. Gitu. Jadi nek bapak sering melamun, meneng, kadang guyu dewe, gue mesti ning omah seneni terus karo sing wedok. Gitu. Coba nggak percaya, praktekan itu kan mesti kan. Loh iya, emosi itu membuat kecerdasan tumpul. Maka jangan dimarahi anak-anak kita. Ya ini, karena itu membuat sel-selnya tumpul dan kalau sudah mati tumbuhnya bisa puluhan tahun sel-sel kecerdasan itu. Maka jangan pernah memarahi anak-anak. Ya, ditahan. Nabi saja ngasih tahu, la takdob, jangan mudah marah. Kenapa? Marah itu nggak menyelesaikan masalah. Makanya penting sekali minta kelembutan kepada Allah Subhanahu wa taala agar hati kita dilembutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadi tutur katanya yang lembut. Dan ini bisa dilatih Bapak Ibu. Bahkan ada penelitian yang meneliti itu ya. Saya nanya, ya, lemah lembut itu gawan bayi atau bukan? Bukan ya? Ya. Apa? Kenapa Pak bisa lemah lembut itu? Dilatih? Bisa? Bisa ya? Ada yang mengejutkan. Ya, barangkali ini nek wong Jawa ada pepatah begini. Yen watuk ono obate, kena ditambani. Yen watak ora kena ditambani. Betul? Betul Bu. Wis watake angel kandanane ya iki wong Jawa itu ya mbuh kowe dari mana tuh ya rawahu simbah gitu ya ndak tahu dari mbahe gitu ya loh ini penting karena Nabi mengatakan Nabi satu hari ketemu seorang sahabatnya lembut Masya Allah. Nabi langsung mengatakan inna fika khoslatani, Anda ini luar biasa, punya dua sifat utama. Apa ya Rasulullah? Malah rak rumangsa, wong apik gitu. Ora rumangsa, apik malah. Apa ya Rasulullah? Al-hilmu. Panjenengan ini orangnya lembut.
kalem, santun itu. Yang kedua al-anah. Anah itu apa? Bijak, ya, tidak kemerungsung, tidak gampang panik lah gitu ya. Kemudian dia nanya, ini sejak kapan ya Rasulullah? Ya, sejak saya kecil atau ini setelah saya ngaji ini? Enggak, itu justru sejak kecilmu. Iki sing jenenge gawan bayi. Jadi kalau jenengan dianugerahi suami yang lembut, banyak-banyak bersyukur ya. Bapak-bapak juga gitu Pak. Nek istrinya lembut, ngalahan, manutan, banyak bersyukur. Ojo diakali, bojoku anutan no. Ya. Nih. Lah kalau yang nggak lembut gimana caranya? Jangan khawatir, Nabi diutus oleh Allah, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Saya diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Bisa dilatih? Bisa. Makanya Nabi setiap ada pertanyaan, ya Rasulullah tunjukkan amal terbaik untukku. Nabi lihat orangnya, modelnya ini. Nek yang nanya modelnya emosian, Nabi ngasih nasihat, la taqdhab, jangan mudah marah. Karena kuncinya di situ. Marah itu awalul ghadabi jununun. Marah itu pertama kali seperti orang hilang apa? Akal. Makanya mohon maaf Bapak Ibu, banyak suami yang mengucapkan kalimat cerai gara-gara pas apa? Marah, emosi, nggak terkontrol. Wes kue angel kandanane tak pegat aja gitu. Jatuh talak nggak? Jatuh. Esok-esok meh ngopi, gulontek, kopi entek, ngamuk Pak. Ya. Kemudian apa? Cerai. Ya. Itu gampang sekali. Padahal Nabi SAW kasih tahu, kamu kalau pas marah berdiri segera duduk. Duduk masih marah segera berbaring. Berbaring masih marah segera ambil wudhu Pak. Ada yang menarik, menantu Nabi namanya Ali bin Abi Thalib. Satu hari ada masalah sama istrinya. Ketika ada masalah sama istrinya, Masya Allah Nabi berkunjung ke rumahnya nanya, Aina Ali, Nduk, Ali di mana kok nggak kelihatan? Anu ya Rasulullah, tadi saya ada masalah sama Mas Ali. Terus Mas Ali rada jengkel. Terus kemana? Ke masjid ya Rasulullah. Gitu. Ini loh Bu, suami hebat ku nek jengkel melayu nang masjid. Wudhu, sholat gitu Pak. Wali masuk masjid, bener wudhu, sholat, habis sholat masih bingung kan, ada masalah sama istri kan, kemudian tidur, bolak-balik, tak bisa merem, akhirnya penuh debu. Maka Nabi masuk masjid dipanggil, kum ya Abu Turab, Abu Turab itu yang penuh debu, bangun, ya, pulang, selesaikan masalahnya. Jadi tidak melayu kemana, kafe, orang di duit Pak dunia Pak. Ya, larinya ke masjid cari petunjuk sama Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah jam 8 ya, waktunya habis. Ya. Jadi saya simpulkan agar nasihat berkecerdasan, satu, kasih contoh Pak. Anak kita pagi hari mau dibangunkan sholat, melihat bapaknya sudah rapi pakai peci, sudah pakai baju koko, pakai sarung, anak dibangunkan. Yang pertama kali dilihat siapa? Wajah bapaknya. Masya Allah bapak sudah rapi, dibangunkan mesti bangun insya Allah. Yang kedua dengan apa tadi? Lemah, lembut, kalem. Begitulah nasihat lebih masuk ke dalam hati ketika disampaikan dengan lembut, bukan dengan ancaman. Apalagi mohon maaf ibu, hindari bapak membanding-bandingkan. Terus paling menyakitkan adalah anak dibandingkan. Maka benar, ojo dibanding-banding. Setiap anak punya cara sendiri. Kita mungkin barangkali anak kita ada beberapa itu metode belajarnya macam-macam. Ada yang anak, saya membuktikan misalnya ada anak yang membaca itu serius banget sampai apa ini berkerut. Maca Quran juga begitu sampai diulang-ulang. Ada yang anak mau ngelayah-layah dolosoran, Mbak Yuni maca ngrungokke sampingnya. Ternyata lebih cepat yang dolosoran ini. Apa kita mau mengatakan, mbok ojo males-males turu-turu, mbok kaya Mbak Yumu kae lho sregep ngene-ngene. Lho dia turu-turu hafal Quran kok gitu. Ya, jadi nggak usah dibanding-banding guys. Semua punya apa? Punya cara sendiri. Nah, orang tua harus menemukan anak saya ini model gimana belajarnya. Apakah model visual, audio, atau model apa? Talqin, talaki, semua harus punya ilmunya. Makanya penting kita mengenali anak-anak kita. Ada seorang bapak, saya tutup kisahnya ini. Namanya Yakub alaihi salam. Anaknya berapa Bu? Nabi Yakub 11. Dari mana tahu 11? Anaknya 12. Dari mana 12? Yusuf ngimpi lihat 11 bintang. 11
itu saudaranya, yang 10 lain ibu, yang 1 sekandung namanya Bunyamin. Nabi Yakub itu ketika matanya buta, ya, karena menangis kehilangan Yusuf terus sampai sampai sedihnya berkepanjangan. Satu hari setelah Yusuf ngerti itu saudaranya semua, ayahnya dititipi kaosnya itu dibawa pulang, disuruh nanti diusapkan di mata ayah, fartadda basiron, nanti ayah bisa melihat lagi. Kaosnya belum dipegang Nabi Yakub, baru nyampe di ruang tamu itu, dia sudah mengatakan, inilah ajidu riha Yusuf, saya kok mencium bau keringatnya Yusuf ya gitu. Ya, padahal sudah terpisah berapa tahun itu? Nabi Yusuf dibuang di sumur usia 8 tahun, ya, di kuda wanita 28 tahun, jadi raja mungkin sudah usia 40 tahun, jadi pemimpin negeri itu, berpisah puluhan tahun tapi masih mencium bau keringat anaknya. Ya. Jenengan punya anak 3, ditutup matanya bisa bedakan nggak keringetnya anaknya? Ya. Ini menunjukkan ayah yang hebat tuh saking dekatnya dengan anak sampai ngerti. Iki mambu keringetnya sulung, ini tengah, ini ragil, wes sampai ngerti Pak gitu. Itu karena dekat dengan siapa? Anaknya. Nah akhirnya anak itu begitu jauh dari bapak, selalu yang dilihat adalah wajah ayahnya, yang teringat nasihat ayahnya. Maka Yusuf nanti digoda perempuan mau zina, nggak jadi gara-gara apa? Melihat wajah ayahnya di tembok itu. Kenapa? Karena dekat banget sehingga itu yang terngiang-ngiang dalam benak sang anak. Demikian, jadi baru beberapa poin. Poin pertama tadi keteladanan, poin kedua lemah lembut. Ada poin berikutnya, insya Allah kita sambung pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Saya ucapkan jazakumullah khairan atas atensinya pada pagi hari ini. Waktu saya kembalikan ke moderator. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ربي لك الكون ينادي وفق من جاءك يسعى وفق من جاءك يسعى وفق من جاءك